Sebelum saya mulai materi hari ini ya, sekedar mengingatkan lagi nanti sore kita kuis yang pertama ya, jam 4. Jadi 1 jam setelah sesi tutorial dimulai, 1 jam terakhir untuk sesi tutorial kita akan ada kuis, dan kuisnya terdiri dari 7 soal dengan waktunya 1 jam. Oke, sebelum saya masuk ke materi ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sekarang kita belajar. Kita sekarang ada di pertemuan yang ke-9. Di pertemuan ini, kita akan mempelajari bagian terakhir dari barisan dan deret, yaitu tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Hari ini yang kita pelajari, yang pertama kita akan review sedikit tentang hubungan fungsi dengan deret pangkat. Ini materi yang ada di akhir pertemuan hari Rabu kemarin. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari definisi dari deret Taylor dan deret Maclaurin beserta contohnya. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari tentang yang namanya polinomial Taylor. Setelah itu kita latihan soal. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu tentang fungsi dan deret pangkat. Kita sebelumnya sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya bahwa kalau kita punya suatu radius kekonvergenan tertentu pada suatu deret, deret pangkat ya, maka deret pangkat itu kita bisa tuliskan sebagai suatu fungsi kontinu yang bisa diturunkan berkali-kali ya. Contohnya seperti ini. Di sini kita punya deret pangkat. Deret pangkatnya adalah jumlah dari n-nya 0 sampai tak hingga Cn kali X min A pangkat N. Bagian ini masih ingat deret pangkatnya? Bentuknya? Ini bentuk standar dari deret pangkat ya. Atau kalau dijabarkan C0 tambah C1 kali X pangkat X min A pangkat 1 ditambah C2 kali X min A pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai tak hingga. Dan ini dalam radius kekonvergenan I ya, kita bisa tuliskan deret pangkat ini sebagai Fx. Nah, karena dia konvergen, saya ingin mengingatkan lagi bahwa karena dia konvergen di dalam radius kekonvergenan I ini, maka kita bisa tuliskan dia sebagai suatu fungsi yang kontinu yang bisa diturunkan berkali-kali. Ya. Berarti maksudnya dia punya turunan pertama, kedua, ketiga, empat, dan seterusnya. Nah, kalau dia punya turunan, kira-kira bentuk turunan dari deret pangkat ini akan seperti apa? Coba kita jabarkan satu persatu ya. Turunan pertamanya adalah karena C0 ini konstan ya, tidak ada pengali X, maka turunannya adalah 0. Dan yang ini, bagian yang kedua, kita punya C1 kali X min A. Kita turunkan terhadap X, maka tinggal C1 saja. Kemudian C2 kali X min A kuadrat. Kita turunkan terhadap X, kita punya 2 kali C2 X min A. Ditambah dan seterusnya ya. Kita punya 3 kali C3 X min A kuadrat dan seterusnya. Pangkatnya turun 1. Kemudian kita coba lagi hitung turunan keduanya seperti apa. Ternyata turunan keduanya adalah 1 kali 2 kali C2 ditambah 2 kali 3 kali C3 kali X min A dan seterusnya. Ternyata kalau kita coba lagi turunkan
cari turunan ketiga, keempat, dan seterusnya, kita bisa lihat pola bahwa turunan ke K dari deret pangkat ini, dari fungsi f(x) ini, adalah bentuknya seperti ini. Jumlah dari n mulai dari K sampai ke tak hingga, n faktorial dibagi n min K faktorial, kali Cn, kali X min A dipangkatkan n min K. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, saya ingin memberitahu bahwa di bagian yang pertama ini kita tidak akan ada contoh. Nanti baru setelah kita masuk ke deret Taylor, kita akan mulai masuk ke contoh. Oke, nah sekarang kalau diperhatikan ya, tadi kan kita punya turunannya, ya, bentuk turunannya. Dan bentuk turunannya selalu seperti ini nih. Depannya ada konstan, ya. Baru yang setelahnya ada pengali X min A semuanya. Ya. Kita punya fungsinya X yang berbentuk deret pangkat, ya, dan punya turunan ke K. Ya. Turunan orde K-nya adalah seperti ini bentuknya. Nah, ketika kita masukkan nilai X-nya sama dengan A, bentuknya akan seperti apa? Bentuknya akan menjadi turunan ke K di titik A adalah suku pertama, yaitu kita masukkan N-nya sama dengan K. Ya. Kita punya K faktorial dibagi K min K faktorial, dikali CK, dikali X min A pangkat K min K. Berarti X min A-nya pangkat berapa? Untuk suku pertama? 0, Pak. Pangkatnya 0 ya. Berarti X min A pangkat 0 berapa? 1, Pak. 1. Ya. Dan ini di suku pertama bisa dilihat di sini bahwa untuk suku pertama, ini adalah suku pertama ya. Kita punya suku pertamanya adalah K faktorial dibagi K min K faktorial kali CK kali 1. Satunya didapat dari mana? Didapat dari X min A pangkat 0. Nah, kemudian suku-suku setelahnya pasti memuat pengali X min A. Ya. Nah, berarti di sini suku-suku setelah suku pertama, yaitu suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya, karena mereka memuat X min A, ya, karena kita masukkan X-nya sama dengan A, maka X min A ini nilainya 0. Berapapun yang dikalikan 0 adalah 0. Sehingga kita punya nilai turunan ke K dari fungsi F, ya, di titik X sama dengan A adalah hanya suku pertamanya saja, yaitu K faktorial dikalikan CK. Mengapa K faktorial? Karena
pembaginya ya, K min K faktorial adalah 0 faktorial. 0 faktorial itu nilainya 1 ya. K min K faktorial sama dengan 0 faktorial 1 ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Sudah paham ini? Nilai turunan fungsinya di titik A adalah nilai suku pertamanya saja. Ini sudah paham atau belum? Atau makin bingung? Saya masih agak bingung cara nuruninnya, Pak. Cara nurunnya, berarti kita balik ke sini ya. Kalau bingung cara nuruninnya, ya, saran saya adalah kalian mencoba menjabarkan dulu. Ya. Jadi deret ini saya jabarkan, saya buka. Nah, dari hasil penjabaran ini, kita bisa menurunkan dengan mudah. Cara menurunkannya gimana? Kita lihat turunan pertama, misalkan ya. Turunan pertama adalah turunan dari ini yang sudah kita buka terhadap X. Turunan C0 terhadap X adalah kalau saya minta hitung turunan ada apa dengan N? Coba kita hitung. Mau kita hitung adalah turunan dari C0 terhadap X. Itu berapa? C0 kan konstan. Kalau kita turunkan terhadap X jadi 0 ya, Pak. 0. 0, Pak. Turunan C0 terhadap X adalah 0. Kemudian kita mau turunkan suku yang kedua, yaitu turunan dari C1 kali X min A turunan dari C1 kali X min A terhadap X adalah apa? C1 ya, Pak ya? C1 ya. Kalau bingung, saya nggak tahu kenapa dengan band saya hari ini. Kalau bingung ya, kalian bisa coba pakai dengan cara turunan kalian misalkan dimisalkan U sama dengan X min A. Dan seterusnya ya. Oke, kita sudah punya turunan dari suku yang kedua. Sekarang turunan suku yang ketiga, D
dari C2 turunan C2 terhadap X adalah apa? Maaf, C2 kali X ternyata memang laptop yang bermasalah. Oke. Kita mau hitung turunan dari C2 X min A kuadrat terhadap X. Nilainya berapa? Kalau bingung kita misalkan ya. Kita misalkan U sama dengan X min A. Kayaknya saya harus pakai media lain. Tadi kawanan Tadi kita mau turunkan, kita punya Fx itu sama dengan deret pangkat ya. N dari 0 sampai tak hingga. Kemudian Cn X min A pangkat N. Ya. Ini kalau kita jabarkan jadi C0 ditambah C1 X min A tambah C2 X min A kuadrat tambah dan seterusnya ya sampai tak hingga ya. Cn X min A pangkat N. Nah, kita mau turunkan ini. Kita mau cari turunan pertama terhadap X ya, yaitu C Fx Dx. Kita punya turunan tadi kita sudah hitung ya. Turunan C0 terhadap X adalah 0. Tambahkan dengan turunan C1 X min A terhadap X. C1 ditambah turunan suku kedua terhadap X ini apa kira-kira? Kalau bingung kita misalkan saja ya. Kita misalkan U sama dengan X min A. Maka kalau kita mau hitung kemudian kita mau punya juga P itu adalah U pangkat N. Maka kalau kita mau hitung turunan P terhadap
X, kita pakai aturan apa? Rantai Pak ya? Aturan rantai. Bentuk aturan rantainya seperti apa? Bentuk aturan rantainya seperti apa ini? dv per du kali du per dx ya Pak ya? Ya, kali ya. dv du ya, turunan V terhadap U dikalikan dengan turunan U terhadap X ya. Maka kita punya dv du apa? Turunan V terhadap U. Berarti itu dong Pak, n kali u pangkat n min 1 dong. Ya, N kali U pangkat N min 1. Kemudian du dx apa? Satu Pak. 1 ya. Kali 1. Berarti kita punya N kali U pangkat N min 1, yaitu N kali X min A pangkat N min 1 ya. Sedangkan V sendiri ini kan sama dengan X min A pangkat N ya. Berarti kalau kita punya turunan dari, kita mau hitung turunan dari X min A pangkat N terhadap X, nilainya adalah yang ini ya. Ini adalah D X min A pangkat N terhadap X. Berarti kita sudah punya informasi nih. Turunan X min A pangkat N terhadap X adalah N kali X min A pangkat N min 1 ya. Berarti kalau kita punya ini, turunan suku keduanya berapa sekarang? Turunan dari C2 X min A kuadrat adalah 2C2 dikali X min apa? 2 kali C2 kali X min A pangkat 2 min 1 ya. Atau kita langsung tulis saja X min A ya, karena pangkat 1 nggak perlu ditulis ya. Nah, berarti kalau gitu turunan suku N sama dengan 3 gimana? 3C2 dikali X min A pangkat 2, Pak. 3 C3 X min A pangkat 2 dan seterusnya ya. Maaf, N kali Cn kali X min A pangkat min 1. Untuk turunan pertamanya, apakah sudah mengerti? Mengerti Pak. Turunan pertamanya masih mudah ya. Oke. Saya penasaran ini kalau di Oke, sebelum saya lanjutkan, kalau mau screenshot silakan di screenshot dulu ini. Karena PowerPoint saya bermasalah, jadi kayaknya
saya nggak bisa membuat coret-coretan di PowerPoint. Oke, sudah? Apakah sudah di-screenshot? Sudah, Pak. Nah, itu tadi turunan pertama ya. Kita geser. Saya sekarang mau hitung turunan yang kedua. F double aksen X, yaitu turunan kedua Fx terhadap X. Jadi turunan keduanya adalah, ada yang bisa bantu saya? Dua C2 Ya, 2C2, kemudian ditambah 6 C3 saya tulis saja ya, 2 kali 3, 2 dan kali 3 C3 kali X kurang A pangkat 1 tambah tambah 3 kali 4 12 3 kali 4 C4 X min A pangkat 2 X min A pangkat 2 tambah suku-suku setelahnya ya. Berarti kita punya N kali M kali N min 1 Cn X min A pangkatnya jadi N min 2 sampai hingga ya N nya. Oke, turunan keduanya sudah mengerti? paham Pak. Jadi yang bertanya siapa? Mas Mur. Mas Mur sudah ngerti? Saya sudah mengerti. Tadi saya bertanya, Pak. Siapa? Oh, Edwardus. Sudah Sudah, paham saya, jadi Pak. setelahnya udah ngerti ya? Sudah, Pak. Oke. Saya bisa kembali ke slide-nya? Bisa, Pak. Oke ya. Oke, berarti turunannya sudah ngerti ya. Nah, nanti kalian bisa coba turunkan lagi terus-menerus ya, sambil tes setelah itu. Apakah benar turunan ke K-nya bentuknya seperti ini? Nah, kita tadi sampai di sini ya. Kita tahu bahwa nilai turunannya di titik X sama dengan A akan selalu berbentuk hanya suku pertamanya saja, yaitu K faktorial kali CK ya. Dengan K-nya ini mulai dari 0 sampai tak hingga ya. Maka kita punya tadi ya, turunan ke K dari fungsi f di titik A adalah K faktorial kali CK. Maka CK ini kan konstan ya. Dan nilai turunannya ketika kita sudah memasukkan X sama dengan A, dia juga konstan. Maka kita bisa ubah jadi seperti ini.
Kita tahu bahwa CK adalah turunan F, turunan ke K dari fungsi F di titik A dibagi dengan K faktorial. Dari sini ke sini sudah ngerti? Dari sini, dari yang kiri ke yang tengah, apakah sudah mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti ya? Kita hanya memindahkan K faktorial ini ya, karena dia perkalian, saya pindahkan ke ruas kiri, jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau kita ganti, ya, ini supaya mudah untuk dilihat ya. Jadi yang tengah dengan yang kanan ini sama saja. Saya hanya mengganti huruf K dengan huruf N. Mengapa saya mengganti dengan huruf N? Karena yang ini nanti yang akan saya pakai ya. Di sini kan yang kita hitung koefisiennya adalah Cn ya. Maka Cn adalah turunan fungsi F turunan ke N ya, di titik X sama dengan A dibagi N faktorial. Nah, maka kita sudah punya informasi ini nih. Maka sekarang fungsi Fx itu kita bisa tulis ulang menjadi seperti ini. Kita ganti Cn-nya dengan ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau bingung ya, coba dilihat di sini saya hanya mengganti Cn dengan turunan ke N dari fungsi F di titik X sama dengan A dibagi N faktorial. Ya, karena saya tahu bahwa ini, Cn sama dengan gitu. Nah, sekarang kalau saya buka ini, maka kita dapat bahwa kalau misalkan kita punya suatu fungsi F yang bisa dituliskan dalam bentuk deret pangkat, maka bentuk deretnya adalah seperti ini. Bentuk ini sebenarnya hanyalah penjabaran dari bentuk yang ini. Bentuk yang paling bawah, yang paling kanan ya. Kita jabarkan bentuknya seperti ini. Nah, deret inilah yang kita sebut sebagai deret Taylor. Jadi, simpelnya adalah ketika kita punya fungsi Fx yang bisa dituliskan dalam bentuk deret pangkat, maka kita bisa tuliskan sebagai deret ini yang di ruas kanan. FA ini kan C0 ditambah F aksen A kali X min A tambah F double aksen A bagi 2 faktorial kali X min A kuadrat tambah F turunan ketiga di titik A dibagi 3 faktorial kali X min A pangkat 3 dan seterusnya. Sampai N-nya tak hingga. Nah, ini kira-kira ilustrasinya adalah kalau misalkan kita mau cari nilai Fx, tapi fungsinya susah nih ngitungnya. Maka kita bisa hitung di titik-titik sekitar turunannya, di sekitar titik A. Definisi deret Taylor lebih detailnya seperti apa, itu di materi setelah ini ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada,
kita masuk ke materi yang kedua hari ini, yaitu tentang Deret-Taylor dan Deret-Maclaurin. Apa itu Deret-Taylor? Definisinya adalah, misal kita punya fx, fungsi yang terdefinisi pada selang ini. Kalau diingat ya, kalau kalian masih ingat di pertemuan hari Rabu kemarin ya, kita membicarakan radius kekonvergenan deret pangkat dan bentuknya seperti ini. Catatan saya adalah untuk definisi aslinya sebenarnya selang ini bisa macam-macam ya, nggak harus bentuknya seperti ini, tapi supaya kita nggak terlalu jauh bingungnya, saya masih ambil dari materi minggu kemarin. Kita ambil selang ini saja. X itu di antara A min R sampai A plus R. Dan kita misalkan si fungsi fx ini dapat diturunkan terus-menerus, yaitu punya turunan ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka Deret-Taylor dari fungsi f di titik x sama dengan A adalah ini. Untuk definisi Deret-Taylor, ada pertanyaan? Masih mudah ya? Nah, kemudian kita belajar tentang apa itu Deret-Maclaurin ya. Sebenarnya Deret-Maclaurin ini adalah kasus khusus dari Deret-Taylor ya. Yaitu ketika X sama dengan 0. Kalau tadi di Deret-Taylor ya, nilai A-nya bisa terserah kita ya, sembarang. Mau 0, mau 1, 2 atau desimal dan lain-lain ya. Atau misalkan bilangan rasional yang lainnya, atau bilangan irasional, itu terserah. Intinya X-nya bisa sembarang. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, ya, berarti kan di sini sudah tidak ada lagi X min A karena A-nya 0 ya. Kita punya yang namanya Deret-Maclaurin. Bentuknya sama saja, hanya kita sudah tidak punya X min A, tapi X saja. Karena A-nya 0. Nah, untuk Deret-Taylor dan Deret-Maclaurin, sebenarnya kalian cukup ingat definisi dari Deret-Taylor saja. Silahkan mau dihafal, mau diingat-ingat dengan cara apapun terserah. Tapi cukup ingat Deret-Taylor saja. Kalau ditanyakan apa itu Deret-Maclaurin, maka Deret-Maclaurin adalah Deret-Taylor di titik X sama dengan 0. Oke, sebelum saya ke contoh, dari definisi ini sudah paham? Pak, saya izin nanya Pak. Silakan. Untuk Deret-Maclaurin ini berarti ntar hasil utamanya berarti tetap ini dong Pak, berarti tetap angka dong hasilnya Pak. Untuk Deret-Maclaurin Pak. Tetap angka maksudnya gimana? Maksudnya hasilnya pas berupa angka dong Pak, berarti untuk deretnya sendiri. Oh, enggak. Dia berupa fungsi yang nilainya tergantung terhadap X. Di sini masih ada X ya. Jadi, misalkan saya mau nyari nilai F di titik X sama dengan 1, menggunakan Deret-Maclaurin. Berarti kita masukkan nih, X-nya 1. Sudah makin bingung? Mulai paham Pak. Terima kasih Pak. Jadi yang pasti, yang konstan adalah ininya saja, ya, koefisiennya saja. Tapi kita masih punya X di situ ya. Oke, kita ambil contoh satu ya. Contoh, misalkan kita ingin menuliskan Deret-Taylor dari fx sama dengan 1/x di titik x sama dengan 2.
Kemudian kita diminta untuk menentukan radius kekonvergenannya. Maka, karena kita ingin menulis deret Taylor-nya, yang pertama kita lakukan adalah mengecek turunannya ya. Fx kita bisa tulis ulang sebagai bentuk ini ya, x pangkat min 1 ya. X pangkat min 1 dengan 1 per x ini sama saja. Kemudian turunan pertama dari fx apa? Yaitu min x dipangkatkan min 2. Turunan keduanya apa? 2 kali x pangkat min 3. Dan seterusnya ya. Sampai ternyata kita tahu bentuk turunannya, turunan ke n dari fungsi f terhadap x adalah min 1 pangkat n, min satunya yang dipangkatkan n ya, dikalikan n faktorial kali x pangkat min dalam kurung n plus 1. Untuk turunannya sudah mengerti? Mengerti, Pak. Ini mudah ya kalau turunannya ya. Kita sudah pelajari dari SMA, bentuknya kita turunkan satu persatu. Kalau bentuk yang paling kanan ini nanti kalian bisa coba dengan cara misalkan menuliskan sampai turunan ke 8 gitu. Terus kalian bisa lihat bentuknya seperti apa, baru bisa disimpulkan bahwa bisa dideduksi bahwa bentuk turunan ke n-nya adalah seperti ini. Nah, karena kita ingin menuliskan deret Taylor di titik x sama dengan 2, tadi kita sudah tahu turunannya seperti apa. Maka sekarang yang kita masukkan adalah nilai turunannya di titik x sama dengan 2. Maka pertama kita punya nilai f di titik 2 adalah setengah. 1 per x, yaitu setengah. Kemudian turunan pertama fx di titik x sama dengan 2 dibagi dengan 1 faktorial adalah min 1 per 2 kuadrat dan seterusnya ya. Bagian yang tengah ini apakah sudah mengerti? Mengapa saya mau langsung dibagi dengan n faktorial? Karena yang kita hitung adalah koefisien ini ya. Dan kebetulan karena untuk turunan ke n kita punya n faktorial. N faktorial kalau dibagi n faktorial kan kita bisa coret ya. Berarti tinggal min 1 pangkat n dikali x pangkat min n plus 1. Kita sudah punya nih nilai turunannya, nilai fungsi dan turunan-turunannya dibagi dengan n faktorial ya. Di titik x sama dengan 2. Kita sudah punya nilainya masing-masing, baru kita masukkan untuk menjabarkan deret Taylor-nya. Ada yang kurang ya. Ini seharusnya ada plus dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya masih bingung yang bagian ini, Pak, yang bagian F, yang bagian ini, yang F. Ini. Iya, Pak. Mengapa bingung? Bingung cara nentuinnya, Pak. Cara nentuin ininya dari mana, Pak? Rumusnya yang 2 pangkat n plus 1-nya, Pak. Oke, saya kembali ke depan.
Papan saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang saya mau hitung, saya punya fx ya. Saya punya fx sama dengan 1/x, yaitu x pangkat min 1. Maka f aksen x adalah min 1 x pangkat min 2, yaitu min x pangkat min 2. Kemudian f double aksen x adalah min 2 x pangkat min 3, yaitu 2 kali x pangkat min 3. Turunan ketiga f terhadap x adalah 2 kali min 3 di x pangkat min 3, itu min 6, atau min, mungkin lebih gampangnya saya tulis min 3 faktorial kali x pangkat min 4. Berarti kita punya bahwa fn ya, x adalah min 1 pangkat n, karena setiap pangkat ganjil, setiap turunan yang ganjil selalu negatif dan turunan yang genap selalu positif ya. Maka kita punya pengali ini, kemudian kali n faktorial dikalikan dengan x pangkat min namanya n 1 ya. Pangkat dari turunannya selalu min naik 1 ya. Negatif naik 1. Berarti dia turun. Berarti maksudnya turunan pertama pangkatnya min 2, turunan kedua pangkatnya min 3, turunan ketiga pangkatnya min 4, dan seterusnya. Berarti turunan ke n pangkatnya adalah min dalam kurung n min 1. Atau kita bisa tuliskan juga ini sebagai min 1 pangkat n kali n faktorial dibagi dengan x pangkat n plus 1. Ini mengerti? Bagian ini mengerti ya? Paham, Pak. Nah, sekarang kalau saya masukkan, nah yang mau saya hitung tadi kan adalah Cn ya, yaitu turunan ke n di titik x sama dengan a dibagi n faktorial. Berarti ini sama dengan turunan ke n ya adalah ini ya. Kita punya 1/n faktorial ya, dikalikan dengan, mungkin supaya nggak bingung saya tulis ulang lagi, fn di titik a, yaitu 1/n faktorial dikalikan dengan ini min 1 pangkat n kali n faktorial per a pangkat n plus 1. Kita coret,
n faktorialnya, maka kita punya min 1 pangkat n dibagi a pangkat n plus 1. Untuk ini sudah mengerti? Ini sudah mengerti ya? Nah, yang tadi kita mau hitung ini kan, kalau saya masukkan nilai X-nya sama dengan 2. X sama dengan 2. Maka kita punya Cn adalah F turunan ke N ya, di titik X sama dengan 2 dibagi N faktorial, yaitu ini, yang bagian ini ya. Min 1 dipangkatkan N dibagi 2 pangkat N plus 1. Sudah mengerti? Silahkan di screenshot dulu sebelum saya kembali ke kembali ke slide. Oke ya. Saya kembali ke slide ini. Tadi kita sudah dapatkan bahwa nilai f turunan ke n dari fungsi f di titik 2 dibagi dengan n faktorial adalah min 1 pangkat n dibagi 2 pangkat n plus 1. Maka kita cukup masukkan saja nih. Kita tahu deret Taylor-nya adalah ini. Sudah mengerti? Apakah sudah terjawab atau belum? Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Nah, kita tahu bahwa deret Taylor-nya adalah ini. Tadi. Nah, deret Taylor ini kita bisa melihatnya sebagai deret geometri. Dengan suku pertama, yaitu A geometrinya tengah, dan rasionya adalah min X min 2 per 2. Maka kita tahu bahwa deret geometri itu konvergen mutlak untuk mutlak rasionya kurang dari 1. Atau kita bisa tuliskan mutlak dari X min 2 itu kurang dari 2. Berarti di sini radius kekonvergenannya berapa? Minus 4 dan 4 bukan, Pak? Kita coba Pak ya.
mutlak X min 2 itu kurang dari 2. Maka kalau kita tuliskan, karena kurang dari, maka dia adalah seperti ini. Min 2 kurang dari X min 2 kurang dari 2. Dengan menambahkan semuanya dengan 2, maka kita punya X-nya itu di antara 0 sampai 4. Ya. Jadi kalau masih bingung ke konvergenan mutlak deret geometri, silahkan lihat kembali materi pekan-pekan sebelumnya ya. Minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu juga kalau nggak salah ya. Kita sudah punya deret Taylor-nya, kita lihat dia sebagai deret geometri, ternyata kita bisa tentukan radius kekonvergenannya seperti ini. Itu 2. Nah, di sini kalau kita lihat ya, karena deret ini kita tahu bahwa dia konvergen untuk nilai mutlak X min 2-nya itu kurang dari 2, atau X-nya di antara 0 sampai 4, maka nilai dari deret geometri ini adalah A dibagi 1 min R. Ya. Kita kembali ke rumus yang kita pelajari di SMA. A-nya adalah setengah, R-nya adalah min X min 2 per 2, yaitu jadinya 1 plus X min 2 per 2. Ternyata kalau kita hitung lagi, nilainya adalah 1 per X. Nilai 1 per X ini sama dengan nilai Fx di atas. Nah, di sini ya, kesimpulannya adalah kalau kita lihat dalam radius kekonvergenan tertentu, fungsi Fx dapat dituliskan sebagai deret Taylor yang konvergen menuju dirinya sendiri. Karena lihat kalau dilihat deret geometrinya ternyata dia konvergen menuju 1 per X. Yaitu Fx. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut ke materi yang ketiga? Pak, saya mau tanya, Pak. Silahkan. Kan ini kalau deret Taylor-nya di titik X sama dengan 2, konvergen mutlak untuk mutlak X kurang dari 2 kurang dari 2. Kalau misalkan kita masukin titik X sama dengan 3 itu pasti mutlak X kurang dari 3, mutlak X kurang 2, kurang 3, kurang dari 3 nggak, Pak? Oke. Saya paham maksudnya. Maksudnya mungkin seperti ini ya. Kan tadi dia konvergen mutlak untuk radius kekonvergenan ini. Iya. X mutlak X min 2-nya kurang dari 2. Maka coba kalau misalkan kita masukkan, tadi kan saya mau tulis lagi ya. Fx sama dengan 1 per X. Yaitu dia deret Taylor-nya adalah setengah dikurang X min 2 per 2 kuadrat tambah X min 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3 min X min 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4 tambah dan seterusnya ya. Tadi kalau misalkan saya mau hitung X sama dengan 3 gitu. Betul nggak? Pertanyaannya seperti itu. Iya, Pak. Saya mau hitung F3 ini ya. 3. Sebenarnya kita mudah hitungnya ya. 1/3 gitu ya.
Apakah dia akan sama dengan deret ini? Kita hitung saja. Setengah min 3 min 2 per 2 kuadrat tambah 3 min 2 kuadrat per 2 pangkat 3 min 3 min 2 pangkat 3 per 2 pangkat 4 dan seterusnya ya. Yang ini kita bisa tuliskan sebagai setengah dikurang 1 per 2 kuadrat tambah 1 per 2 pangkat 3 kurang 1 per 2 pangkat 4 tambah dan seterusnya. Ini kita lihat dia sebagai deret geometri dengan A geometrinya itu sama dengan setengah dan rasionya adalah min setengah ya. Maka kita tahu bahwa dia akan konvergen menuju karena mutlak rasionya kurang dari 1, maka dia konvergen menuju ini A geometri dibagi 1 min R, yaitu setengah dibagi 1 plus sama dengan 1/3. Kalau kita lihat di sini, ini dan ini sama. Nah, gimana kalau X-nya di luar radius ini, misalkan X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, kalau kita masukkan, rasionya itu sama dengan 1. Karena rasionya, mutlak rasionya sama dengan 1, deretnya divergen. Berarti nilai deretnya akan menuju tak hingga. Kalau kita lihat misalkan ya, kita ambil contoh untuk X-nya 0 ya, F 0. Atau 4 aja deh, 4 ya. Harusnya nilainya kan 1/4 ya. Tapi kalau kita jabarkan dalam bentuk deret Taylor-nya, dia jadi setengah min 4 min 2 itu 2 ya. 2 per 2 kuadrat tambah 2 kuadrat per 2 pangkat 3 min 2 pangkat 3 per 2 pangkat 4 dan seterusnya. Maka dia sama dengan setengah min 2 per 2 kuadrat adalah setengah. Setengah min setengah tambah setengah juga min setengah tambah setengah min dan seterusnya. Dan ini nilainya kita tidak tahu ya. Ini bisa jadi setengah, bisa juga 0. Nah, karena seperti ini maka dia divergen ya. Dan dia berarti kalau gitu nilainya tidak sama ya. Ternyata di luar radius kekonvergenan itu kita tidak bisa menggunakan deret Taylor. Apakah sudah mengerti? Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah ya. Jadi diingat-ingat bahwa deret Taylor dan deret Maclaurin hanya berlaku di dalam radius kekonvergenan tertentu. Ya. Oke, sekarang kita masuk materi yang terakhir untuk hari ini.
yaitu tentang yang namanya polinomial Taylor. Apa itu polinomial Taylor? Kita lagi-lagi kita kembali ke misal kita punya fx itu fungsi yang terdefinisi pada suatu selang kekonvergensan tertentu dan dia punya turunan sampai orde ke k. Itu k-nya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya sampai n besar. Maka untuk setiap bilangan bulat n kecil mulai dari 0 sampai n besar, polinomial Taylor orde ke n yang dibentuk dari fungsi f di titik A adalah polinomial ini. Sebenarnya kalau diperhatikan ya, dia bentuknya hanya berhenti di suku ke n saja. Ya. Kalau deret Taylor tadi kan masih terus ya, masih lanjut terus sampai tak hingga. Polinomial Taylor itu simpelnya adalah deret Taylor, tapi kita batasi sampai suku tertentu saja. Ini suku ke n kecil. Notasinya adalah Pn. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya ke contoh? Mungkin langsung ke contoh aja ya. Contohnya seperti ini. Kita diminta untuk menuliskan deret dan polinomial Taylor dari fx sama dengan e pangkat x di titik x sama dengan 0. Di sini saya kasih catatan, deret Taylor di titik x sama dengan 0 itu juga disebut dengan deret Laurent. Ya. Nah, kita tahu bahwa turunan ke n dari e pangkat x terhadap x akan selalu e pangkat x. Karena turunan e pangkat x tidak pernah berubah ya. Maka kita tahu bahwa untuk setiap turunannya, di titik x sama dengan 0 nilainya berapa? Itu ya. Karena e pangkat 0 itu selalu 1. Dan ini berlaku untuk semua n. N-nya 0, 1, 2, turunan ke 0, turunan pertama, turunan kedua, dan sampai turunan ke tak hingga, nilainya di titik x sama dengan 0 itu selalu sama dengan 1. Maka kita tahu bahwa dari situ bentuk deret Taylor-nya adalah karena nilai f n di titik x sama dengan 0 itu selalu sama dengan 1. Kalau kita jabarkan, bentuk deret Taylor-nya adalah seperti ini. 1 plus x kuadrat per 2 plus dan seterusnya plus x pangkat n per n faktorial dan seterusnya sampai n-nya tak hingga ya. Kita bisa sederhanakan bentuknya jadi seperti ini. Yaitu jumlah n mulai dari 0 sampai tak hingga x pangkat n per n faktorial. Polinomial Taylor-nya apa? Polinomial Taylor orde n-nya adalah hanya jumlah sampai ini saja. Yang setelahnya kita hilangkan. Gampang ya polinomial Taylor. Ada pertanyaan? Pak, saya ingin menanya, tapi yang soal yang Taylor tadi boleh nggak Pak? Pak, itu R yang di bawah ini, yang A geometri plus 1 kurang R, R-nya itu bisa dapat min dalam kurung X kurang 2 per 2 itu gimana ya Pak? Ini. Iya Pak. Oke. Tadi saya tulis ulang ya, deret Taylor-nya adalah
Deret Taylor-nya adalah fx kan sama dengan 1 per x sama dengan jumlah n mulai dari 0 sampai tak hingga x min 2 min 1 pangkat n kali x min 2 pangkat n dibagi dengan 2 pangkat n plus 1. Ini bentuk deret Taylor-nya ya. Bentuk deret Taylor-nya ini ya. Kita tahu bahwa bentuk deret Taylor-nya adalah seperti ini. Nah, kita tahu bentuk deret Taylor-nya seperti ini. Kita mau melihat dia sebagai bentuk deret geometri. Berarti kan kita punya, kalau gitu di sini suku ke n, ini kan un. Berarti kan un sama dengan min 1 pangkat n kali x min 2 pangkat n dibagikan dengan 2 pangkat n plus 1. Untuk ini sudah tahu? Sudah mengerti? Mengerti, Pak. Nah, untuk menghitung geometrinya, itu karena n di sini mulai dari 0 ya, dia selalu suku pertama ya, berarti U0, yaitu min 1 pangkat 0 dikalikan dengan x min 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1 ya. Jadi sama dengan setengah. Untuk rasionya itu selalu UN plus 1 dibagi UN. Yaitu min 1 pangkat N plus 1 kali X min 2 pangkat N plus 1 dibagi 2 pangkat N plus 1 plus 1 lagi. Karena N-nya ini saya ganti jadi plus 1 ya. Kemudian dikalikan dengan, karena dibagi UN berarti kan dikali 1 per UN ya. 1 per UN-nya adalah 2 pangkat N plus 1 dibagi min 1 pangkat N X min 2 pangkat N. Maka kita bisa coret ini, pangkatnya, pangkat N plus 1-nya hilang. Yang di sini coret pangkat N-nya hilang. Yang di sini coret pangkat N-nya hilang. Nah, kita punya 1 pangkat 1 kali X min 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 1. Sama dengan min X min 2 per 2. Jadi untuk dapat rasionya selalu seperti ini ya, kalau mau dilihat sebagai deret geometri.
untuk dapat suku A geometrinya adalah suku pertama. Sudah mengerti? Mau di screenshot dulu atau gimana? Mengerti Pak. Kalau mau di screenshot dulu silahkan ya. Pak, mau nanya kalau misalnya kita cari R-nya itu, tapi kita nggak pakai rumus itu Pak, kita cuma otak-atik dari UN-nya itu aja, boleh nggak Pak? Ya boleh. Kan di sini saya tahu suku kedua C. Kan kita tahu bahwa dia selalu suku setelahnya dibagi suku sekarang ya, rasio itu ya. Saya mau tulis lagi. UN itu sama dengan min 1 pangkat N X min 2 pangkat N dibagi 2 pangkat N plus 1. Berarti kita tahu bahwa U0 itu sama dengan setengah. Dan U1 itu sama dengan min X min 2 dibagi 2 kuadrat. Ya. Nah, kalau kebetulan dia adalah deret geometri, maka kita selalu bisa cari rasionya cukup dengan menghitung U1 dibagi U0. Yaitu min X min 2 dibagi 2 kuadrat dikalikan 2 per 1. Ya. Sama dengan min X min 2 per 2. Ini juga boleh. Tapi ini hanya bisa dilakukan kalau deretnya benar-benar deret geometri. Yang bahaya adalah ketika deretnya ternyata bukan deret geometri. Kita memaksakan menghitung rasionya dengan U1 dibagi U0. Itu bisa salah ya. Cuman hati-hati saja catatannya. Ya. Kalau dia ada keterangannya deret geometri, maka cara menghitungnya seperti ini. Apakah sudah terjawab? Kalau untuk yang UN tambah 1 per UN itu Pak, itu berarti untuk semua deret? Atau cuma geometri juga Pak? Sebenarnya dia hanya berlaku, jadi untuk nyari A dan rasio, itu hanya berlaku untuk deret geometri saja. Ya. Tapi untuk tahu apakah dia benar-benar deret geometri atau tidak, maka kita selalu bisa menghitung rasio dengan cara yang ini. Dan setelah kita hitung, kemungkinan besar N-nya akan hilang. Cuman gini, nanti kadang-kadang ada soal yang menuliskan bahwa, oh deret ini adalah deret geometri. Maka kalian kalau sudah dikasih tahu bahwa deretnya adalah deret geometri, jangan melakukan ini karena akan terlalu sulit. Kalau ini karena kebetulan yang dipilih adalah soal-soal yang mudah, jadi penghitungannya masih gampang. Tapi kalau penghitungannya agak lebih rumit lagi, soalnya lebih baik menggunakan yang bawah, selama diketahui bahwa deretnya adalah deret geometri. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelum saya kembali ke slide ya, catatan lagi, untuk deret geometri itu harus berlaku ini. Untuk deret geometri pasti berlaku A. Geometri adalah
suku pertama. Kemudian rasio R itu U1 dibagi U0 dan pasti sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan U4 dibagi U3 dan seterusnya ya. UN plus 1 dibagi UN. Nah, catatannya adalah ini harus berlaku ya, rasionya. Ini harus sama dengan ini, harus sama dengan ini, harus sama dengan ini, dan seterusnya ya. Kalau misalkan ada nilai yang berbeda, berarti dia bukan deret geometri, karena kalau namanya deret geometri, rasionya itu harus selalu sama antara suku setelahnya dibagi suku yang sekarang. Maka dari itu saya lebih memilih, kalau saya pribadi lebih memilih menggunakan penghitungan ini langsung dibandingkan dengan hanya menghitung U1 dibanding U0. Ya, bisa juga sih kalian langsung pakai U1 ngelihat apakah U1 bagi U0 sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan U3 bagi U2 dan seterusnya. Cuman kalau kayak gitu nanti akan banyak yang dihitung. Oke, ada pertanyaan lagi? Tadi contoh pertama untuk polinomial Taylor masih gampang ya. Bedanya cuman kalau deret Taylor itu sampai tak hingga, kalau polinomial itu cukup ditulis sampai orde ke tertentu ya. Nah, sekarang kita punya contoh yang kedua, yaitu kita ingin menuliskan deret dan polinomial Taylor dari suatu fungsi f(x) sama dengan cos x di titik x sama dengan 0. Untuk menuliskan deret Taylornya, sebelum kita menuliskan polinomial Taylor, kita tulis dulu deret Taylornya supaya mudah. Untuk menulis deret Taylornya, kita harus memeriksa turunan-turunannya. Nah, turunan dari cos x, turunan pertamanya adalah min sin x. Turunan keduanya adalah min cos x, turunan ketiganya adalah sin x, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, setiap turunan genap, turunan ke 0, ke 2, ke 4, 6, dan seterusnya, ya, sampai turunan ke 2n, karena 2n ini pasti genap ya. Itu bentuknya selalu min 1 pangkat n dikalikan cos x. Turunan ke 0, min 1 pangkat 0 kali cos x, sama dengan cos x. Turunan kedua berarti n-nya adalah 1. Karena 2 kali 1 adalah 2. Maka kita punya min 1 pangkat 1 kali cos x, itu min cos x, dan seterusnya. Kalau turunan ganjil, itu kurang lebih sama, dia hanya selang-seling di nilai sin x. Tinggal kita lihat urutannya. Percayalah pada saya bahwa nilainya adalah ini. Turunan ke 2n plus 1. 2n plus 1 ini pasti ganjil ya. Untuk n-nya 0, kalau n-nya 0 berarti turunan pertama. N-nya 1, turunan ketiga. N-nya 2, turunan kelima, dan seterusnya. Itu nilai turunannya adalah selang-seling tanda kali sin x. Maka kita tahu bahwa di titik x sama dengan 0, kan nilai cos 0 itu pasti sama dengan 1 di titik x sama dengan 0 ya. Dan nilai sin 0 itu pasti sama dengan 0. Maka kita punya setiap turunan genap
Setiap suku genap nilainya adalah min 1 pangkat N. Dan setiap suku ganjil nilainya adalah 0. Nilai turunannya. Ya. Maka kalau kita tuliskan deret Taylor-nya bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Deret Taylor-nya kan ini. Suku ke 0, maka X pangkat 0 itu 1, 0 faktorial 1. Berarti kita cukup tahu nilai turunan ke 0, yaitu 1. Dan untuk turunan untuk suku ganjil selalu dikalikan dengan 0. Suku pertama, suku ketiga, suku kelima, dan seterusnya selalu dikalikan 0. Berarti kita cuma punya suku-suku tidak 0 kalau suku-suku yang tidak 0 itu hanya suku yang genap saja. Dan dia berselang-seling tanda. Positif, negatif, positif, nanti suku genap setelahnya negatif, suku genap setelahnya lagi positif, dan seterusnya. Bentuknya seperti ini. Kan kita tahu nih, deret Taylor-nya bentuknya seperti ini. Polinomial Taylor-nya seperti apa? Ternyata karena untuk suku ganjil dia nilainya 0 dan suku genap ada nilainya, maka polinomial Taylor di suku ganjil itu selalu identik nilainya sama dengan suku polinomial Taylor untuk suku genapnya. Dan bentuknya sama seperti ini. Kalau kalian bingung nanti silakan jabarkan sendiri di sini ya, yang ini. Terus nanti kalian akan mendapatkan bentuk polinomial Taylor ini. Setelah ini kita latihan soal, ada 12 menit sisa ya. Mudah-mudahan kalian tidak bingung ini. Cuman saya mau kasih satu contoh soal yang untuk bonus ya, untuk pengetahuan. Misalkan kita punya fungsi piecewise ya. Nilainya 0 di titik X sama dengan 0 dan nilainya E pangkat min 1 per X kuadrat untuk selain X sama dengan 0 ya, di titik lainnya. Dan kita mau menuliskan deret Taylor-nya di titik X sama dengan 0. Berarti kita mau menuliskan deret Maclaurin-nya ya. Nah, untuk saat ini kalian percayalah bahwa turunannya di titik X sama dengan 0, dia selalu punya turunan dan turunannya selalu sama dengan 0. Untuk semua order turunan ya. Jadi turunan pertama, turunan ke 0 pasti 0 karena nilai fungsinya di titik X sama dengan 0 itu 0. Turunan pertamanya juga 0, turunan keduanya 0, dan seterusnya. Sebenarnya bisa ditunjukkan, tapi cara membuktikannya ini susah banget ya. Jadi kalian percaya aja bahwa dia benar sekarang. Nah, karena setiap turunannya di titik 0 itu selalu 0, maka kita tahu deret Taylor-nya adalah jumlah, walaupun jumlahnya dari 0 sampai tak hingga, karena yang dijumlahkan adalah 0, maka deret Taylor-nya selalu 0. Nah, kalau kita perhatikan, karena nilai deret Taylor-nya selalu 0 untuk berapapun nilai X-nya, berarti kan nilai deret Taylor ini selalu konvergen untuk sebarang nilai X. Ya. Tetapi catatannya, dia hanya konvergen menuju Fx di titik X sama dengan 0. Kalau X-nya tidak sama dengan 0, kan harusnya yang kita harapkan adalah dia konvergen menuju E pangkat min 1 per X kuadrat. Tapi ternyata untuk kasus ini, dia tidak menuju E pangkat min 1 per X kuadrat. Tapi dia tetap menuju X sama menuju 0. Jadi catatannya di sini adalah walaupun kita tahu diskon konvergenannya, kadang-kadang deret Taylor ini tidak konvergen menuju nilai fungsinya. Oke, sebelum ke latihan, ada pertanyaan? Mas, saya mau tanya Pak, Ya, silakan. tentang yang ini. Itu tuh maksudnya sebarang nilai X itu untuk bilangan real atau gimana Pak? X-nya bilangan real.
dia sembarang. Maksudnya dia bisa minus tak hingga, bisa positif tak hingga, atau berapapun, nilai deret Taylor-nya selalu 0. Selalu konvergen menuju 0. X-nya bilangan real. Apakah sudah terjawab? Sudah Pak, terima kasih. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, kita latihan ya. Kita diminta untuk menuliskan polinomial Taylor order 0, 1, 2, 3 dari fungsi f di titik A. Berarti kita cukup butuh turunan ke 0, turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Ya. A-nya 0. Coba di sini saja ya. Kita punya yang ditanyakan kan polinomial Taylor order 0, 1, 2, 3 ya. Diketahui fx itu sama dengan ln 1 plus x. Kemudian A sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah P 0 X, kemudian P 1 X, P 2 X, dan P 3 X. Karena kita hanya mencari sampai polinomial order 3, maka untuk menjawabnya, kita cukup mencari turunan sampai turunan ketiga saja. F aksen X ini apa? 1/1 plus X, Pak. 1/1 plus X. Berarti kesimpulannya di sini adalah kalau kita mau tulis F aksen 0, itu berapa? 1, Pak. Tuh. Kemudian F double aksen X. Adalah apa ini? Harusnya min 1/1 min X, 1 plus X kuadrat. Nanti bisa dicoba sendiri ya cara menurunkannya ya. Berarti F double aksen 0 itu nilainya berapa? Min seperempat, min seperempat ya Pak ya? Min 1 karena X-nya 0. Oh iya Pak. 1 kuadrat kan tetap 1 ya. Oh iya Pak. F triple aksen X itu nilainya dua Minta input ya, bukan ya? ya. Turunannya adalah ini ya. Turunan ketiganya adalah 2 dibagi 1 plus X pangkat 3. Berarti kalau gitu turunan ketiga di titik 0 nilainya berapa? Dua ya Pak ya? Nilainya 2. Nah, sekarang kita kembali ke slide dulu ya. Polinomial Taylor ya. Polinomial Taylor bentuknya selalu seperti ini. Berarti P0 itu hanya
suku pertama saja ya. Berarti kalau kita mau lihat P0, P0-nya berapa? Berarti P0X itu hanya F A. Atau mungkin tuliskan turunan ke 0 di titik A kalikan dengan X min A pangkat 0 dibagi 0 faktorial. X min A pangkat 0-nya 1, 0 faktorialnya 1, turunan ke 0 adalah Fx ya. Jadi kita punya F A, yaitu ln 1 plus A. Karena A-nya sama dengan 0, berarti ln 1 plus 0 nilainya berapa? 0 Pak. Nilainya 0. Berarti P0X itu 0. Nah, sekarang yang kita mau lihat lagi, kemudian P1. P1X. Berarti kita punya P1X adalah sebenarnya bisa dituliskan sebagai P0X ditambahkan dengan turunan pertama ya di titik A X min A pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Ini sama dengan 0 ditambahkan dengan turunan pertama di titik A itu tadi berapa? Satu ya, Pak. 1 ya. Tambah 1 kali X min 0 ya, berarti X min 0 pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Berarti kita punya ini sama dengan X. Selanjutnya P2. P2X itu sebenarnya adalah P1X karena kan karena kan PNX itu kan deret Taylor sampai suku ke N ya. Jadi kita cukup tulis P1X ditambah turunan keduanya. Turunan keduanya adalah P1X-nya tadi X. Kemudian turunan keduanya adalah min 1. I min X kuadrat per 2 faktorial. Dan seterusnya kita tinggal tulis P3X itu sama dengan P2X tambah turunan ketiga, yang orde yang ketiga ya. Titik A, X min A pangkat 3 per 3 faktorial.
sama dengan X min X kuadrat per 2 faktorial ditambah 2 kali X pangkat 3 per 3 faktorial. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau kalian bingung dengan ini, ya, maka kalian ya jabarkan saja ya. Yang perlu diingat adalah bentuk Pn, Pn X, polinomial Taylor-nya, untuk orde ke N, ya, itu adalah jumlah N dari 0. Memang mungkin K dari 0 sampai N dari F turunan ke K di titik A per K faktorial kali X min A pangkat K. Kalau dijabarkan adalah FA tambah F aksen A kali X A tambah F double aksen A per 2 faktorial kali X min A pangkat 2 tambah tambah F ke N A per N faktorial X min A pangkat N. Sampai sini ada pertanyaan untuk latihan ini? Jadi karena kita tahu nilai fx-nya di titik A sama dengan 0 dan ditanya adalah polinomial derajat 0, 1, 2, 3. Maka kita cukup cek turunan sampai turunan yang ketiga saja. Kemudian kita masukkan titik A sama dengan 0. Nilainya berapa, baru kita hitung polinomialnya. Prosesnya seperti itu. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, kalian bisa coba menuliskan deret Maclaurin dari fungsi ini. Kira-kira bentuk deretnya seperti apa?
kita punya fungsinya adalah sin 3x ya. Yang ditanya deret Maclaurin dari fx. Kira-kira deret Maclaurinnya bentuknya seperti apa? Pak, saya boleh izin nanya nggak Pak? Boleh, silakan. Itu buat A-nya 0 ya Pak ya? Kalau Maclaurin, Iya. ya. Atau tulis A-nya juga Pak? Kalau deret Maclaurin, kalian bisa tulis ini. Deret Maclaurin adalah deret Taylor dengan X sama dengan 0. Oh, ini aja. A-nya sama dengan 0. Jadi kalau ditanya deret Maclaurin dari ini, yang pertama harus dilakukan adalah apa? Turunkan dulu ya Pak ya? Turunkan dulu. Turunkan ya, fx-nya dulu. Betul sekali ya. Kita turunkan. Kita tulis lagi fx sama dengan sin 3x ya. Turunan pertamanya f aksen x itu nilainya 3 cos 3x Pak. 3 cos 3x. Kemudian turunan kedua min 9 sin 9x Pak. min 3 kuadrat sin 3x. Turunan ketiga Min 3 kuadrat cos 3x. kuadrat atau pangkat 3? Pangkat 3, Pak. Min 3 pangkat 3 Min cos 3 pangkat 3x. ya. Cos 3x. Turunan keempat 3 pangkat 4 sin 3x. 3x. 3 pangkat 4 sin 3x. Sin 3x. Turunan kelimanya 3 pangkat 5 cos 3x. Nah, dari sini kita tahu bentuknya bahwa turunan genap dari fx itu bentuknya adalah min 1 pangkat n dikalikan dengan 3 pangkat 2 sin 3x. Kemudian turunan ganjilnya adalah min 1 pangkat n juga, karena mereka tempat tempat ganjil genapnya sama ya, dikalikan dengan 3 pangkat ganjilnya cos 3x. Ini berlaku untuk n mulai
mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan kita tahu dari situ bahwa setiap turunan genapnya F2N di titik 0, karena Maclaurin kan di titik sama dengan 0 ya, itu nilainya selalu berapa ini? Nilai sin 3 kali 0, 1. 0 ya Pak ya? 0 ya. Oh. Nilai sin 3 kali 0 itu 0. Berarti 0 dikalikan berapapun adalah 0. Dan setiap suku ganjil 2N1 di titik 0 nilainya berapa? Min 1 pangkat N kali 3 pangkat 2 N tambah 1. Berarti dari sini kita punya deret Maclaurin-nya adalah, kita bisa tuliskan sin 3x itu sama dengan suku pertamanya adalah suku ke 0 ya. Kita punya di sini F0 ditambah F1 turunan pertama ya, di titik 0 X pangkat 1 per 1 faktorial tambah dan seterusnya. Kalau kita lihat pangkat 0-nya nilainya 0 ya. Pangkat 0 ini pangkat genap ya. Nilainya 0. 0 ditambahkan pangkat ganjil sekarang. Untuk dapat 1 berarti kan 2N plus 1-nya N-nya harus 0. Kalau kita punya 2N plus 1 sama dengan 1 berarti N-nya sama dengan 0. 2N plus 1 sama dengan 3 berarti N-nya sama dengan 1 dan seterusnya. Maka di sini kita punya min 1 pangkat 0 positif berarti ya, kali 3 pangkat 1. Berarti 3x ditambah suku genap lagi berarti 0. Kemudian di sini berubah tanda jadi negatif. Negatif 3 pangkat 0, 1, 2, 3 pangkat 3 X pangkat 3 per 3 faktorial tambah 0 tambah 3 pangkat 5 per 5 faktorial tambah 0 kurang 3 pangkat 7 X pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Kita bisa simpulkan bentuk deret Maclaurin-nya adalah N dari 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N kali 3 pangkat 2 N itu kali X pangkat per N. Oke.
ternyata saya sudah kebablasan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ini saya mau coba, bisa nggak saya di export jadi gambar? Halo Bapak. Ya, silakan. Iya Bapak, jadi gini Pak, saya tadi ada kendala untuk di internet dan untuk di absensi. Jadi absensi saya kan tidak 100% ya Pak. Di sini juga saya tulisannya alpha di absen jam 8.51. Terus tadi waktu saya masuk di MS Team di jam 8.49 Pak. Nah itu pas saya masuk di jam 8.49 itu saya di daerah saya ada mati lampu Pak tadi Pak dari jam. Iya. Saya subuhan itu masih belum mati lampu Pak, subuhan. Nah, sekitar Iya. jam 5 itu mati lampu Pak, dan baru hidupnya di jam 8.45. Oke, kita selesaikan setelah ini ya. Maksudnya nanti setelah pertemuannya saya tutup dulu ya. Oh, oke Pak. Ternyata ini bisa nggak ya? Saya mau lihat kalau dia jadi gambar, apakah bisa di zoom? Oke, ternyata bisa. Ya mudah-mudahan ini nanti saya bagikan ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Mungkin agak sedikit buram tapi nggak apa-apa. Oke, sebelum saya akhiri, selain soal presensi, ada yang mau ditanyakan tentang materinya? Pak, kalau tentang kuis boleh Pak? Kalau tentang kuis, Bukan, maksudnya saya mau tanya ini Pak, materinya gitu Pak. Dari mulai yang pertemuan pertama atau mulai dari mana ya Pak? materinya mulai dari pertemuan pertama sampai hari Rabu kemarin. Jadi sampai ke konvergenan, sampai deret pangkat. Oke, kalau gitu perkuliahannya saya tutup dulu ya. Seperti biasa, setelah ini saya akan berikan kesempatan untuk kalian bertanya apapun selama beberapa menit ke depan. Untuk yang mau meninggalkan ruangan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Makasih Pak.